Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis ilmu yang insya Allah mubarakah. Insya Allah di dalamnya akan kita kaji bagaimana pengaturan Islam, syariat Islam mengajarkan kepada kita bagaimana melakukan pendidikan kepada anak-anak kita. Kalau kita guru juga, bagaimana kita mendidik anak-anak didik kita. Dan semoga apa yang sudah diniatkan oleh Ibu dari awal mau hadir dalam majelis ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih di sisinya. Amin. Yang kedua, semoga sholawat dan salam juga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meneruskan perjuangan beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu, hari ini campuran antara wali murid dari TK Ananda dan umum ya. Jadi tidak spesifik yang hadir di sini adalah orang tua yang anaknya usia TK playgroup enggak ya. Dan bisa jadi ada yang usianya mungkin SD, mungkin SMP, mungkin SMA, bahkan mungkin ada yang kuliah. Jadi apa yang saya sampaikan sebenarnya bukan bahasan yang spesifik untuk orang tua atau guru-guru di pendidikan level playgroup atau TK, tetapi secara umum ya. Yang mana hari ini saya diminta untuk bicara tentang bagaimana menumbuhkan semangat anak dalam menuntut ilmu, yang itu dikaitkan dengan situasi hari ini yang membuat memang semangat anak dalam menuntut ilmu dan belajar ini itu akhirnya kemudian terjadi begitu. Nah, sudah terlihatkah ibu-ibu file presentasi saya? Apakah suara saya juga terdengar dengan jelas? Jelas ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ya. Jadi sebenarnya tidak semata-mata menumbuhkan semangat untuk belajar di rumah saja atau kemudian membaca buku saja, tidak, tetapi secara keseluruhan agar anak-anak kita itu cinta ilmu dan kemudian juga senang dengan belajar. Tapi memang bahasannya saya kaitkan dengan situasi kekinian supaya ibu-ibu juga bisa mengaplikasikannya untuk situasi hari ini, yaitu situasi di bawah pandemi. Apa yang akan jadi bahasan kita hari ini? Yang pertama nanti saya akan sedikit menyampaikan update sikon pandemi saat ini, lalu bahwa pandemi ini membuat pendidikan itu dilakukan dengan jarak jauh ya atau daring, dan itu kemudian memunculkan berbagai problematika. Di antaranya adalah learning loss, yang kemudian saya bawa bagaimana kemudian kita mencari solusi atau melakukan upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi learning loss tersebut. Dan berikutnya apa yang menjadi judul kita ya, mengantarkan kepada anak-anak agar kembali semangat belajar dan juga cinta ilmu. Nah, kalau kita bicara situasi pandemi hari ini, masih belum ada tanda-tanda mereda. Amerika justru hari ini sedang mengalami situasi seperti kita di bulan-bulan Juli kemarin, Juni-Juli yang sampai ICU rebutan, oksigen rebutan, itu sekarang sedang terjadi di Amerika.
Dan kalau fokus kita lihat bahwa ternyata korban itu kalau terbesar itu ada di umur 25 sampai 34 tahun ya. Di bawah itu kan sebenarnya usia anak-anak kita semua itu di sekolah kita. Dan itu kalau para guru-gurunya juga di situ. Jadi memang itulah mengapa kok kemudian yang namanya sekolah ini masih maju mundur untuk kemudian dilakukan tatap muka karena jumlahnya itu luar biasa ya. Secara global itu sudah 222 juta. Di Indonesia ada 22 juta kasus yang diperiksa ya. Kalau nggak diperiksa kan nggak masuk di sini. Yang terkonfirmasi ternyata 4 jutaan dan korbannya sudah cukup banyak. Kita sudah mendengar hari-hari betapa banyak anak-anak yang kemudian mendadak jadi yatim piatu dan seterusnya. Jadi itu sesuatu resiko yang hari ini memang di hadapan mata ketika pandemi ini berlangsung, dan kalau kemudian kita mau melakukan upaya menyelenggarakan pendidikan dengan offline. Ibu-ibu yang lain mohon di mute. Nah, kita melihat bahwa pandemi ini juga kalau gelagatnya bacaan para pakar dan itu juga sudah disampaikan oleh WHO. Jadi bahwa pandemi ini kayaknya enggak bakal hilang. Kemungkinannya itu kemudian akan masuk jadi endemi ya. Jadi akan selalu ada, tapi mungkin tidak secara global, akan ada sifatnya terkendali di beberapa masing-masing negara. Nah, tergantung nanti negara itu seperti apa. Kalau dia kurang adekuat dalam melakukan penanganan, ya dia akan menjadi negara yang penyakit ini, virus ini itu akan selalu endemis ada di situ. Dan itu bisa kita baca gelagatnya itu karena kejar-kejaran kita itu ya, antara upaya yang kita lakukan untuk mengendalikan dengan virusnya itu sendiri itu loh, yang kemudian semakin dia punya kesempatan untuk nular ya, nggak segera berhasil kita hentikan penularannya, maka dia semakin punya peluang untuk melakukan mengalami salah ketik atau kemudian kita sebut sebagai mutasi itu. Dan mutasinya itu kok kemudian kalau kita lihat itu kan tambah lama kok tambah susah gitu ya. Kalau awal-awal yang dari Wuhan itu cuman menularkan dari 1 orang ke 3 orang atau 4 orang, kan kemudian yang Delta kemarin itu 1 orang bisa menularkan ke 7 sampai 8 orang, luar biasa. Sehingga kemudian kita lihat pemerintah itu mulai berpikirnya juga sudah bukan berharap bahwa akhirnya si pandemi ini hilang. Kalau kita lihat itu justru berpikirnya itu gimana kemudian bersiap hidup bersama epidemi ini begitu ya. Jadi sudah perbicaraannya itu bagaimana strategi transisinya. Saya coba cari apa yang kemudian dimaksudkan dengan strategi yang mereka siapkan itu. Saya mendapatkan ini. Jadi akan masifkan, tetap yang namanya 3M itu akan dilakukan, kemudian ditambah dengan 3T yang katanya akan lebih dimasifkan, dan itu berbarengan dengan vaksinasi. Kalau saya baca prediksi dari Bappenas itu katanya kita akan mencapai herd immunity karena vaksinasi ataupun karena infeksi yang terjadi itu kira-kira tahun 2022-2023. Itu. Tapi kata mereka itu mulai terkendali di bulan-bulan ini. Coba semoga saja seperti itu ya. Makanya kan mulai banyak sekarang tatap muka. Nah, terus yang akan dipakai kemana-mana itu adalah aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi dipakai baik itu untuk sekolah, baik itu untuk kerja maupun untuk rekreasi dan seterusnya. Orang nanti dipantau lewat itu. Nah, apakah di lapang nanti itu seperti di Cina begitu yang aplikasi itu benar-benar membantu dan memang valid begitu ya. Di sini kan belum apa-apa sudah muncul aplikasi KW-nya atau orang-orang yang memanfaatkan situasi untuk mencuri data ya. Bikin aplikasi Peduli Lindungi ada A-nya kecil di belakang itu. Kalau orang nggak teliti,
karena desainnya sama persis itu bisa jadi akan mengira kalau itu yang asli gitu ya. Itu akhirnya kan kalau di sini kan Masya Allah, kalau orang-orang yang memang berminat untuk melakukan kejahatan itu kan ono ya gitu ya. Ternyata faktanya itu begitu. Jadi ke depan itu kemungkinan seperti ini Bu. Mau mau melakukan apapun, buka kerja, buka investasi, buka sekolah itu akan diarahkan asalkan prokes katanya begitu. Nah, ketika kemudian dilakukan sama pandemi, itu kan kemudian kebijakan itu karena mengharuskan ada mobilisasi yang dikendalikan, yang dicegah, interaksi yang dikurangi, memang kemudian belajar dilakukan secara jarak jauh. Sampai sekarang juga masih banyak yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan kemudian ternyata ini menimbulkan masalah yang macam-macam. Wilayah Indonesia yang sangat luas dengan beragam kemampuan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat. Ada yang untuk bisa belajar jarak jauh itu yang harus ada mutakad itu kan harus ada gadgetnya, harus ada kuota internetnya, harus sinyalnya bagus, dan itu ternyata dari sisi itu saja sudah menimbulkan masalah. Ada banyak yang tidak bisa mengcover kuotanya, ada yang tidak punya gadgetnya, ada yang kemudian ternyata sinyal itu harus membuat orang itu harus hanya pada jam tertentu, dia harus pergi kemana dulu, ke puncak gunung atau ke atas genteng atau apa begitu ya, ternyata malah menimbulkan masalah-masalah berikutnya. Belum kemudian seandainya pun itu tidak jadi masalah, terjadi PJJ yang sifatnya rutin ya, terselenggara, ternyata itu juga menimbulkan persoalan yang lain ya kan. Murid-murid siswanya merasa saya pokoknya cuma dikasih tugas begitu saja numpuk saja, sampai ada yang ketika disurvei oleh KPAI itu katanya mengerjakan tugas itu dari pagi sampai jam 9 malam ya. Dia sampai mengerjakan sekitar 200 soal karena beda-beda mata pelajaran dan semuanya ngasih tugas gitu ya untuk diselesaikan. Tidak pakai ada penjelasan, ketika mereka kesulitan mereka tidak ada kesempatan untuk bertanya, dan itu akhirnya menimbulkan stres tersendiri, menimbulkan frustasi tersendiri. Ibunya juga kalau yang mendampingi anak-anaknya itu juga ternyata anak-anaknya itu nggak semangat ya, namanya anak kecil disuruh ngeliatin gadget saja padahal dia butuhnya itu lari-lari, ini kemudian harus disuruh lihat itu saja. Olahraga itu juga bukan olahraga sungguhan gitu, meskipun dikasih baju olahraga tapi olahraganya itu ya tidak seseru kalau kemudian di sekolah dan bersama teman-temannya kan begitu kan. Jadi memang terasa akhirnya disadari terjadi learning loss di situ, terjadi ada kehilangan pembelajaran yang terjadi ketika kemudian dilakukan pembelajaran jarak jauh ini. Dan itu learning loss ini sebenarnya kalau di Indonesia nggak terjadi hanya masa pandemi saja ya. Di Indonesia itu learning loss itu sudah sering terjadi ketika anak-anak putus sekolah karena misalnya tidak mampu, kemudian tempat terpencil yang kemudian dia akhirnya kesulitan mengakses ke sekolahnya, kadang harus naik menyeberangi sungai yang arusnya deras atau apa, akhirnya tidak ada sekolah dan seterusnya. Itu sudah terjadi sebelumnya. Tapi ketika pandemi ini ternyata lebih besar itu angkanya, dan yang dikhawatirkan itu bukan semata-mata saat ini, karena ternyata menurut pakar pendidikan yang dia melakukan penelitian terkait dengan dampak learning loss ini, itu memang akhirnya ada keterlambatan gitu ya, ada penurunan potensi. Contohnya misalkan kalau ada anak kelas 3 SD 6 bulannya itu kemudian di situ sama sekali tidak ada stimulasi proses pembelajaran yang membuat dia itu memang optimal gitu ya, maka ada potensi ketertinggalannya itu sekitar 1,5 tahun ya, tidak 6 bulan tidak distimulasi dengan optimal, itu bisa membuat dia kemampuannya itu seperti ketinggalan 1,5 tahun. Kalau kelas 1 SD semakin kecil ini semakin ngejarnya karena ketertinggalan yang terjadi semakin besar sampai 2,2 tahun. Akhirnya kemudian apa? Ini kan orang tua kan akhirnya ngotot gitu kan ya, apalagi mereka lihat mal-mal sudah mulai dibuka, pasar-pasar dibuka, anak-anak itu nggak diberangkatkan sekolah tapi ya mereka ya ke warnet, ke warung, ya mereka juga jalan-jalan ke temannya tetap kok gitu ya. Jadi cepetan buka sekolah saja, apalagi orang tuanya sudah dia nggak ngerti mau diapakan anak ini kan begitu. Akhirnya kan kemudian pemerintah
akhir-akhir ini awal dari 2021 kan mulai mengeluarkan kebijakan. Ada PTM yang akan dipercepat gitu. Yang mana kalau disampaikan oleh Menteri Pendidikannya itu alasannya karena supaya menghindari ancaman putus sekolah, anak-anak banyak yang kemudian ternyata malah karena pandemi terus mereka malah membantu bekerja malah nggak sekolah gitu. Kemudian untuk menghindari penurunan capaian belajar anak, dan juga katanya anak-anak itu banyak yang stres. Termasuk yang saya membaca itu agak lucu itu ternyata selama pandemi ini di nomor 3 itu ternyata juga terjadi kehamilan di luar nikah yang meningkat, KDRT yang meningkat gitu kan ya. Jadi kriminalitas anak yang meningkat itu di situ ternyata ya, dikaitkan dengan keberadaan pandemi ini dan PJJ. Sehingga dilakukanlah upaya untuk melakukan PTM terbatas. Kalau level 1 2 dilakukan PTM terbatas, kalau 3 4 masih PJJ. Terus sekolahan itu diminta menggunakan memfasilitasi 2 situasi itu. Ya PJJ ya offline ya PJJ ya PTM. Nah, kalau versi pemerintah diberikan kesempatan untuk PTM terbatas itu asalkan prokes ketat dan memenuhi apa-apa yang menjadi daftar periksa, contohnya perlengkapan sekolahnya, fasilitasnya, warga yang menjadi murid di situ sudah di mapping, mana yang anak-anak yang berbahaya punya komorbid berarti dia tidak boleh masuk, kemudian transportasinya seperti apa, kontak-kontak yang terjadi itu. Tapi saya kira kok apakah seperti itu hari ini sekolah-sekolah sudah siap menyiapkan seperti itu begitu ya. Ventilasinya bagaimana? Apa ada kemudian sekolah yang kemudian membongkar sekolahnya? Saya kira kok juga tidak ada gitu. Jadi intinya hari ini sampai sekarang ternyata meskipun sudah ada PTM dipercepat ya, tapi juga ada PJJ. Nah, mau PTM tatap muka ataukah kemudian PJJ, yang kita temukan faktanya hari ini itu anak itu hari ini itu sedang dalam keadaan sudah kadung begini ini situasinya. Wes pokoknya disuruh belajar itu jadi wangel gitu ya. Kadung sehari-hari main tok tanpa ada sebuah penjadwalan kaitannya dengan dia belajar apapun dengan cara apapun. Pokoknya kemarin itu dinjarno saja. Kalaupun kemudian malah mereka itu mengenal HP untuk PJJ, itu ternyata faktanya justru itu menjadi sebuah kesempatan atau sarana akhirnya mereka mengenal game-game online dan mengenal aplikasi-aplikasi yang malah membuat mereka tidak fokus pada pelajarannya. Nah, maka mencegah learning loss dan mengembalikan semangat belajar anak ini sebenarnya sangat penting. Cuman yang ingin saya berikan garis bawah adalah bahwa solusi itu bukan cuma sekedar nyari tips and tricks gitu loh Ibu. Jadi jangan hanya hunting tipsnya gimana sih kalau kemudian kita itu mau anak itu rajin membaca, rajin belajar, cuma maunya sifatnya instan dalam bentuk tips dan trik. Tidak bisa, karena ini bicara tentang satu pemahaman tentang pendidikan yang kita butuhkan, yang harus kita kuasai, supaya kemudian kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebenarnya dengan tepat. Nah, maka sebagai awal saya akan membekali dulu ibu-ibu dengan beberapa prinsip-prinsip pendidikan dalam Islam yang kemudian harus kita kuasai, baru kemudian nanti di belakang setelah diletakkan prinsip-prinsipnya dikuasai sehingga bisa mendudukkan begitu ya. Sebenarnya yang harus saya lakukan, yang harus saya cari kalau anak saya usia dini, kalau anak saya playgroup atau TK, kalau anak saya SD, kalau anak saya SMP, kalau anak saya kuliah gitu, itu yang gimana? Berarti saya ada di mana posisinya, saya bisa melakukan apa? Baru nanti di belakang itu saya baru masukkan apa yang contoh-contoh di antara tips dan triksnya. Nah, memahami prinsip pendidikan anak. Untuk memudahkan memahami apa yang sebenarnya hendak saya bangun dari anak saya. Ini saya ambil perumpamaan seperti hendak membangun rumah. Mendidik anak, membangun profil kepribadian anak, bangunan kepribadian anak, itu seperti membangun rumah atau gedung. Pertama pasti kita harus punya desainnya.
Desain itu harus kita punya dulu. Sebelum belum beli bahannya, belum mulai membangun, pasti desain itu harus tergambar dulu. Kalau kemudian sampai sekarang kemudian kita itu ditanya, sebenarnya apa sih yang Anda inginkan Anda bentuk pada anak Anda, tapi kemudian kita ternyata tidak memiliki desain itu, berarti sejak awal sudah ada ketidaktepatan, gitu. Ada kesalahan yang kita lakukan. Jadi pertama kita siapkan desain bangunannya. Lalu kemudian setelah tergambar desain seperti ini, oh kira-kira yang akan dibutuhkan untuk membangun itu adalah bahan baku, modal, itu seperti apa saja yang kemudian disiapkan. Biayanya kira-kira sekian, untuk kemudian kita lengkapi dengan bahan pasirnya sekian, semennya sekian, dan seterusnya. Lalu mulai kemudian membangunnya. Dan membangun itu pasti dari fondasi dulu. Pasti dari fondasi dulu. Fondasi dipastikan kuat, lalu kita mulai bangun di atasnya, meninggikan bangunannya. Setiap kali kita meninggikan bangunannya, selalu harus kita pastikan bangunan itu terbangun dengan kuat, kokoh dalam setiap bagiannya. Tidak ada celah, tidak ada yang kemudian akhirnya itu mungkin karena ketidakimbangan akhirnya malah menjadi rapuh dan seterusnya. Itu kita pastikan. Sampai kemudian setelah tegak yang itu, ini bangunan rumah itu sudah bisa dikatakan ini rumah, gitu ya. Dan fungsinya, ya, bisa menjalankan fungsinya sebagai rumah. Baru kemudian kita bicara ini bangunan ini tadi itu mau kita bentuk seperti apa? Mau jadi gudang, mau jadi pertemuan RT RW, atau kemudian menjadi rumah sakit atau menjadi resto, kan begitu kan ya. Dan bicara tentang membaguskannya, bicara tentang warnanya yang serasi, yang memberi kesan cerah, bicara tentang karpetnya, bicara itu baru begitu urutannya. Nah, mendesain anak itu begitu juga. Jadi ada desain dasar bangunannya, ada desain khusus. Yang itu tidak semua bangunan itu sama begitu. Tetapi semua bangunan pasti punya desain dasar bangunannya. Nah, sama dengan anak-anak kita itu ada profil dasar standar, semua anak kita harus memenuhinya. Dan kemudian ada profil tambahan, yaitu sesuai dengan amanah tertentu yang kita siapkan, dia akan mengambilnya. Tadi itu kan saya bilang, untuk bisa dikatakan bangunan itu pasti sama, ada fondasinya, ada dindingnya, ada atapnya, dia punya karakter yang bisa ditempati, bisa digunakan di dalamnya, dan seterusnya, itu sama. Tetapi akan berbeda, itu rumah makan, ataukah itu rumah sakit, ataukah itu rumah tinggal, ataukah itu hotel, itu kan berbeda-beda. Nah, desain pendidikan anak itu ditentukan atau dibentuk oleh pertama visi orang tua terhadap anak. Nah, visi orang tua terhadap anak itu dibentuk oleh bagaimana pemahaman yang dia punya tentang anak. Anak itu sebenarnya hakikatnya siapa, saya ini siapa. Yang itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman yang dia punya tentang dirinya dan kehidupan ini. Nah, maka kalau kemudian kita mencari visi kita, anak kita itu mau saya desain itu seperti apa, ternyata kan dipengaruhi oleh visi kita. Visi yang kita miliki itu ditentukan oleh keyakinan kita terhadap kehidupan ini. Nah, itu sebenarnya berbicara akidah. Bagaimana kemudian kita memahami bahwa anak kita itu adalah amanah dari sang penciptanya, ada yang menciptakannya, dititipannya ke kita itu sebagai amanah untuk dipelihara, dididik sebagaimana maunya si pencipta yang menitipkan. Jadi bukan maunya kita. Maka kemudian tugas kita dalam bertanya, apa sih sebenarnya yang saya itu diminta untuk saya apakan anak ini, saya bentuk seperti apa. Maka kemudian kita dapatkan penjelasan di situ. Anak-anak kita itu harus bisa menjadi hamba bagi penciptanya. Jadi, makhlukul jinna wal insa illa liya'budun, untuk mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Al-Khaliq tadi sesuai dengan dalam seluruh aspek kehidupannya. Menjadi khalifatullah fil ard, nanti dia itu akan menjadi wakil Allah untuk mengelola bumi. Terserah nanti mengelola bumi ini posisinya apakah dia jadi pemimpin negaranya kah, ataukah dia itu menjadi menterinya kah, atau dia menjadi pelaksana kemaslahatan masyarakat yang umum di tengah masyarakat, seperti jadi gurunya kah, jadi kokinya, jadi dokter dan seterusnya. Kemudian menjadi muttaqina imama, menjadi generasi yang tidak lemah tapi dia harus tangguh, dan yang akan menentukan mereka bisa memenuhi profil sebagai khairu ummah ukhrijat linnas adalah mereka menjadi penegak kebenaran atau pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Yang di bawah itu dasarnya ya. Nah, itu dari sisi visinya. Visi itu kemudian itu pasti dari sisi pertama ya. Kemudian visi itu kan boleh di breakdown. Kalau visi itu kan jangka panjang. Nah, sekarang kemudian di breakdown dalam sebuah
sebuah langkah yang lebih pendek. Apa yang hendak diraih itu namanya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam itu mulai dari dia dilahirkan sampai kemudian dia siap memenuhi apa yang tadi menjadi visi tadi. Itu prosesnya panjang kan begitu kan ya. Jadi tidak kemudian dalam 1 tahun pertama itu selesai, enggak, tetapi itu panjang. Nah, tujuannya apa? Ternyata tujuannya itu yang pertama adalah kalau bahasa awam, anak itu harus disiapkan untuk jadi orang solih, dia melaksanakan Islam untuk dirinya, dan dia siap mengemban Islam di dunia ini. Kalau ada persoalan apapun di tengah masyarakat, dia mengupayakan untuk menegakkan tegaknya syariat tadi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat apapun. Maka solih muslih. Kalau bahasa yang sering kita dengar adalah ijadus syahsiah Islam, mewujudkan kepribadian Islam dan menjadi pejuang Islam. Itu profil pertama, profil dasar. Untuk bisa hidup, dia kan butuh kemampuan berkomunikasi, dia butuh bagaimana cara mencari nafkah, bagaimana dia kemudian mengeramut dirinya, itu life skill. Pasti include di situ. Maka 1 dan 2 itu semua anak, itu adalah desain dasarnya. Dan itu harus disempurnakan pada sebelum anak itu mukallaf, yang dia sudah mulai terbebani hukum untuk kemudian melaksanakan beban-beban hukum pada dirinya dan akan diminta tanggung jawab. Itu sudah selesai. Yang ketiga baru ini ada di pada level pendidikan tinggi untuk sampai dia kemudian tercetak menjadi profil pengemban amanah tertentu, dia jadi pakarkah, dia jadi ahlikah, dia jadi satuan tugas untuk pelaksana kemaslahatan masyarakat tertentu, seperti jadi ada tugas administrasi, dia jadi montir, dia jadi koki, dia jadi macam-macam gitu. Nah itu di situ. Kalau di dalam sistem pendidikan Islam ini nanti disebutnya gini, tujuan pendidikan Islam kalau itu pendidikan dasar dan menengah itu tujuannya adalah ijadus syahsiah Islam, menguasai life skill plus mempersiapkan untuk jenjang pendidikan berikutnya, begitu. Kalau kemudian pendidikan tinggi ditambahin nomor 3. Jadi prinsip kedua tujuan pendidikannya itu. Nah, pendidikan ini prinsip yang ketiga adalah dia disempurnakan itu kemudian di breakdown lagi dalam bentuk tujuan-tujuan yang lebih jangka pendek berbasis usia. Karena kemudian kita membaca dalil itu ternyata menunjukkan pendidikan itu dilakukan itu dengan mencermati potensi yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, dan itu sangat berbasis usia. Maka kemudian ini prinsip yang berikutnya, pendidikan dilakukan berbasis usia. Kalau usia dini itu ibaratnya adalah tadi itu sudah mempersiapkan bahan bangunannya. Kita sedang menyiapkan kemampuan mendengar anak, bicara anak, melihat anak gitu ya. Fisiknya itu yang sehat, kita beri makanan yang bernutrisi supaya otaknya berkembang. Kita kemudian mulai asah dengan mengumpulkan informasi-informasi, kosakata yang akan menjadi bahan baku dia mulai berpikir kan itu di situ. Lalu berikutnya ketika anak sudah mulai siap dalam proses pendidikan, mulai kalau fase pendidikan ala Ali bin Abi Thalib 7 tahun pertama perlakukan seperti raja, 7 tahun kedua ini seperti tawanan. Ya, di sini anak mulai kita tawan dengan kedisiplinan. Di situ memang dalam mulai adalah usia untuk mengajarkan syariah itu apa adanya sampai dia kemudian siap menjadi mukallaf itu pada 14 tahun maksimalnya. Setelah itu baru kita bicara menghebatkan tadi. Kalau yang rumah tadi itu cat yang memberi keindahan yang kayak gimana, yang awet yang kayak gimana, yang kemudian interiornya hiasan dindingnya, tamannya, itu baru bicara di situ. Kalau orang gitu ya, bagaimana kemudian kemampuan retorikanya ketika menyampaikan dakwah, kemampuan berpengaruhnya. Nah, ini bicara melejitkan profil anak. Nah, itu prinsip yang ke berapa? Dihitung sendiri ya Bu ya, 4 ya. Yang berikutnya, kalau kemudian kita bicara kepribadian anak itu tadi, yang kemudian kita lihat itu kan dari apa yang nampak. Ya, kalau rumah tadi itu kan kelihatan sak berapa besarnya, sak berapa ukurannya, apa warnanya kan gitu. Kalau anak itu bangunan yang kita lihat itu adalah sifat-sifat gitu ya, kumpulan amal perbuatan yang itu kemudian dia lakukan, yang bisa kita lihat dari dirinya. Anak itu mudah menyerah atau tidak, tangguh, amanah, lemah lembut, ngomong sopan atau enggak, itu yang kita lihat. Nah ternyata ini itu sebenarnya adalah sesuatu yang muncul atau dilahirkan dari sebuah proses di bawahnya. Kalau pohon itu
adalah akarnya yang menentukan. Akarnya itu adalah akidah yang akan membentuk pola pikirnya dan pola sikapnya. Gabungan pola pikir dan pola sikap yang Islami itu yang nanti akan membentuk kepribadian Islami yang akan memunculkan sebuah kumpulan amal plus sifat-sifatnya yang khas kepada apa amal yang kita tanam tadi. Dari sini maka didapatkan prinsip berikutnya. Berarti konten pendidikan yang kita lakukan, kurikulumnya itu disusun berdasarkan apa? Gila. Iya, saya bisa ngomong. Jadi saya lanjutkan dari sini itu baru kemudian kita itu prinsip berikutnya, konten pendidikan itu, kurikulum itu disusun berbasis akidah Islam. Berbasis akidah Islam itu artinya bukan semuanya harus digali dari akidah Islam, tetapi akidah Islam sebagai penentu salah benar, baik buruk gitu ya. Dari setiap ilmu-ilmu yang atau sakofah yang diajarkan. Nah, kita lihat lagi gimana sih koneksinya itu kan ya, antara proses berpikir, kemudian pemahaman, kemudian terbentuknya pola pikir, pola sikap, dan terbentuknya kepribadian. Berpikir itu tidak semata-mata melibatkan otak. Proses berpikir bukan sebuah proses yang hanya melibatkan otak, tetapi dia adalah sebuah proses untuk mengambil satu kesimpulan atas sesuatu atau memahami sesuatu, dan itu melibatkan empat komponen ini. Ada fakta yang kemudian ditangkap oleh inderanya, disampaikan kepada otak sebagai susunan saraf pusat dari saraf kita ya. Indra ini saraf sensorik yang akan mengantarkan ke sana. Otak yang sehat ini, otak manusia ini memiliki kemampuan untuk mengikat hasil penginderaan dia terhadap fakta itu dengan satu informasi tertentu. Nah, informasi inilah yang kemudian akan menentukan warna pemahaman itu seperti apa. Bagi orang yang misalkan memahami makanan gitu ya, orang non muslim yang tidak mengenal halal haram, maka yang akan menjadi dorongan dia berpikir nyari makanan tadi kan rasa lapar saja. Apa yang kemudian dia cari? Pokoknya makanan yang bisa memenuhi kebutuhan makan dia, menutupi rasa laparnya dia tadi. Yang dia pakai informasi apa? Misalkan dia mengambil ada daging, ternyata ini daging babi. Babi itu bagaimana? Rasanya enak, katanya seperti ayam, katanya begini-begini. Bisa mengenyangkan? Bisa. Maka dia akan lakukan itu. Tapi bagi seorang muslim, ketika dia sandarkan kepada akidah tertentu, yaitu akidah Islam, maka dia akan sampai pada kesimpulan bahwa informasi dari akidah saya itu memberitahu bahwa haram bagi seorang muslim itu untuk memakan babi. Maka meskipun saya enak apapun itu, saya tidak akan mengambil. Nah, ini pada saat seperti itu, maka dikatakan sudah terbentuk satu pola pikir tertentu, yaitu dikaitkan dengan informasi tertentu yang dia pilih, yang dia ambil karena akidah tertentu yang dia pakai. Pola pikir ini nanti akan bentuk pemahaman, dan kemudian pemahaman inilah yang akan mengikat sikapnya. Kalau sikapnya itu kemudian sudah terbentuk, terikat oleh mafhum yang sama dengan pola pikir, ya maka pada saat itu terbentuklah pula sebuah pola sikap yang dia sifatnya itu sinergis antara pola pikir dan pola sikap sama-sama Islami, maka akan terbentuk kepribadian Islami. Prinsip yang ke berapa tadi? 5 ya. Yang ke-6, pelakunya siapa? Pendidikan itu sampai maunya menghasilkan anak yang kayak gitu tadi, itu tidak dilakukan oleh orang tua atau siapapun sendirian, enggak. Tetapi ini ya, melibatkan 4 pelaku ini. Tetapi kalau ibu-ibu lihat, ada keluarga, ada sekolah, ada masyarakat, dan negara. Kalau kita lihat alurnya, tidak akan mungkin ada pendidikan di sekolah atau pendidikan di masyarakat ataupun yang kemudian dikelola oleh negara sebelum kemudian anak itu pertama kali lahir, adanya itu ada di sini, di keluarga. Maka dia menjadi wadah pertama pembentukan generasi berkualitas melalui keberadaan ayah dan ibu yang berkualitas. Dia adalah guru dan sekolah pertama di rumah, di keluarga. Dari sini, gitu ya. Dari sini itu maka kemudian muncul prinsip yang berikutnya, yaitu tanggung jawab pendidikan itu berbasis orang tua. Jadi nggak bisa orang tua itu terus nyalakan sekolah tok, itu tidak ada. Kalau misalkan dia nyalakan masyarakat itu banyak rusaknya, sekolahnya banyak rusaknya, berarti di situ juga katut yang keluarga ini, posisi keluarga ini. Karena dia yang
bertanggung jawab penuh, mau melanjutkan proses pendidikan yang saya lakukan ini, saya milihkan sekolah yang mana, saya lepaskan dia di masyarakat seperti apa, kan begitu kan ya. Saya ketika ada negara mengambil kebijakan begini-begini, saya biarkan negara itu melakukan kesalahan, apakah saya terlibat dalam melakukan upaya perbaikan dan seterusnya, itu ada peran di sini dari keluarga. Jadi di sini sampai di sini prinsip berikutnya adalah berbasis orang tua. Ya, penanggung jawab pertama dan utama itu orang tua. Dan mereka itu saling berinteraksi dengan kuat satu sama lain, saling berpengaruh. Kalau keluarganya ini amburadul, bapak ibunya gegeran terus di rumah, itu pasti akan menjadi beban juga bagi sekolah dan bisa jadi juga tidak bisa dia cover. Kalau kemudian ini sudah bagus sekolahnya, ternyata kurikulumnya gonta-ganti nggak jelas gitu ya, kadang begini kadang begitu, nah, itu juga akan berpengaruh juga. Orang tua juga bingung, anak juga bingung, ya, malah stres ya, kayak kelinci percobaan. Ini bagus, sekolah bagus, keluarga bagus, tapi masyarakatnya, di sini nih LGBT merajalela, sampai masuk ke pondok-pondok, masuk ke dalam orang-orang yang ternyata gay, tapi dia juga jadi ustadz atau pemangku pondok atau pemangku guru di sekolah, bahkan guru sekolah Islam dan begitu. Saking masifnya ada pelecehan terhadap saking masifnya pemelencengan seksual ini, tapi dibiarkan. Mungkin kalau misalkan hari ini tambah ada glorifikasi, orang habis pelaku maksiat ya, pelecehan seksual pada anak keluar dari penjara kok dilulukan seperti pahlawan, itu kan yang gila nih gitu. Nah itu kan ada lepas dari kebijakan negara yang seperti apa, yang apakah dia memungkinkan para LGBT itu menyebarkan pengaruhnya melalui sosmed apakah dunia nyata, apakah kemudian cukup membuat jera para pengedar narkoba, produsen narkoba dan seterusnya, itu tergantung juga oleh kebijakan negara. Nah, semuanya sebenarnya sangat dipengaruhi oleh apa yang kemudian akidah apa yang dipakai untuk melahirkan aturan yang kemudian diterapkan oleh negara, termasuk yang aturan apa yang kemudian digunakan untuk mengikat interaksi dengan masyarakat, sampai pada tataran juga apa yang digunakan untuk merumuskan ya sistem pendidikan di sebuah negara. Nah, itu prinsip-prinsipnya Ibu. Harus kuasai dulu. Nah, ini sudah 9:30. Saya presentasinya sampai jam berapa Bu Riana tadi? Lebih kurang 60 menit. Masih setengah jaman ya? Ya, betul. Ya, masih panjang insya Allah. Ini kan baru nomor berapa yang tadi ya? Baru nomor 3 ya. Nah, lalu karena kita sudah menguasai dari prinsip-prinsipnya, bagaimana kemudian strategi kita untuk tidak terjadi learning loss selama sudah pandemi ini? Yang pertama adalah kuasai prinsip-prinsip tadi, supaya kemudian kita bisa meletakkan di mana ini posisi anak kita itu, di mana posisinya. Oh, anak saya ada di usia 8 tahun. Berarti target pendidikannya apa? Prinsip yang kemudian harus saya wujudkan pada anak umur itu bagaimana? Apa? Kalau anak saya masih TK playgroup, berarti itu apa yang kemudian profil yang harus saya wujudkan pada anak saya? Apa yang kemudian harus saya lakukan? Dengan cara seperti apa? Ini sinergikan dengan semua pihak yang terlibat di situ. Anak kita sampaikan kan, kita juga berkoordinasi, kita juga menjalin komunikasi yang baik, membuat anak itu juga ngerti gitu, harusnya dia itu ngapain. Orang tua, sekolah, guru membuat kebijakan. Jadi kita berbaginya di mana ini? Kalau terkait dengan masa pandemi, harus dipahami bahwa hak hidup dan kesehatan itu lebih dulu daripada hak pemenuhan pendidikan. Karena kalau enggak hidup dan enggak sehat, enggak bisa sekolah, enggak bisa pendidik, enggak bisa dididik. Jadi memang ini harus didulukan. Jadi jangan sampai gini, orang tua itu, ya ini anak itu sudah diopo gitu ya, gak sekolah-sekolah tuh, dong nggak diopo. Lah kemudian situasinya jelas-jelas masih kemarin itu peningkatan itu luar biasa tingginya seperti itu, penularan virus COVID-nya, kalaupun kemudian sakit itu juga mendapatkan pelayanan itu juga rebutan, memperbesar kemungkinan dia nggak tertolongnya. Nah, berarti ini ibunya hanya egois karena dia enggak sabar, enggak sanggup mengajari anaknya, tapi dia merelakan atau mengorbankan hak hidup dan hak kesehatan anaknya. Nah, pada masa pandemi ya ini harus dipenuhi lebih dulu memang. Maka kebijakan apapun itu, termasuk keputusan orang tua, pertimbangkan ini dulu. Lalu berikutnya, kalau memang kemudian yang dilakukan itu PJJ,
kan ternyata kan ternyata harus PJJ ini. Kalau masih dimasukkan sekarang ini bahaya. PJJ. Maka orang tua itu memang tadi katanya berbasis orang tua pendidikan itu. Penanggung jawab utama itu siapa, orang tua. Ya memang kemudian harus mendampingi. Ya memang begitu. Wong itu memang tanggung jawabnya. Nggak bisa nyalahkan siapa-siapa. Lah saya sudah bayar. Sebenarnya kalau kemudian Anda itu tidak kemudian membayar orang pun, gitu ya, baik itu karena tidak sanggup atau karena kemudian posisinya sanggup pun, sebenarnya anak itu tanggungan kita untuk mendidiknya. Kalau misalkan itu pada tataran yang masih usia pendidikan dasar dan menengah, yang kira-kira mungkin saya punya kemampuan lah untuk kemudian mendidik anak saya, menyiapkan sampai pada tataran terijazah syariah Islam sebelum mukallaf bisa saya ambil. Nggak harus kok sekolah itu. Kalau yang udah pendidikan tinggi itu kan yang membutuhkan dia ketemu dengan pakarnya, ketemu dengan fasilitas untuk kemudian kita melakukan penelitian, kolaborasi, itu nggak mungkin di cover perorangan, nggak bisa. Tapi kalau kemudian sekolah, asalkan ada gurunya yang berkualitas, tempat itu bisa di halaman rumah, bisa di emperan, bisa di kamar, bisa di mana-mana. Bisa kita bawa ke pinggir pantai, bisa kita bawa ke masjid, terserah, gitu kan. Kalau misalkan kondisinya memungkinkan kita bawa ke masjid, kita bawa ke pantai, bisa kita bawa ke kebun atau ke taman, boleh. Nah, jadi harus mendampingi, perhatikan kalau itu menggunakan gadget, namanya PJJ pasti pakai gadget, berarti perhatikan rambu-rambu penggunaan gadget dan internet anak. Ini kalau detailnya silakan dibuka, mungkin nanti bisa buka di YouTube saya ya, YouTube Faiza Roshidah terkait dengan rambu-rambu penggunaan gadget untuk anak ya. Ada panjang kalau diceritakan sendiri. Lalu kalau kemudian dalam perjalanan melakukan PJJ itu ketemu masalah-masalah banyak, komunikasikan persoalan itu. Saya tidak sanggup meng-effort kuotanya seperti itu. Jadi sampaikan supaya sekolah itu ngerti situasinya. Saya tidak sanggup mendampingi, tidak ada, saya tidak ada di rumah. Kalau saya tidak keluar, gitu ya, saya tidak keluar, tidak ada yang kemudian nyari makan. Jadi anak itu akhirnya saya biarkan di rumah. Di rumah itu bagaimana kemudian saya bisa memastikan dia itu aman dan pelajaran begini, berarti sampaikan supaya kemudian itu bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan. Lalu dari sisi pengambil kebijakan tadi, kebijakan yang diambil itu harus benar-benar berbasis kondisi istimewa. Kalau pada masa pandemi ini ya jangan disamakan gitu dengan ketika dilakukan dengan offline atau luring gitu ya. Harusnya prinsipnya itu benar-benar yang memungkinkan, memudahkan, memang melonggarkan. Nah, situasinya anaknya itu misalkan di desa, wangel sinyal, ya sudah, berarti apa peluangnya, apa mungkin kan kalau gurunya itu kemudian satu orang itu kemudian mendatangi muridnya, atau kemudian dilakukan dengan cara sampaikan ke orang tuanya, silakan diajari bagaimana cara membantu orang tua selama masa pandemi atau bagaimana, kan itu disampaikan penilaiannya. Kalau memang kemudian kalau memang kemudian standar lulus atau standar penilaian sebelumnya itu nggak cocok diterapkan hari ini, memang harus dirubah gitu. Ya, makanya kemarin mungkin ada perubahan kurikulum darurat dan seterusnya ya. Tapi tidak semata-mata begitu, sebenarnya harusnya dikembalikan kepada tadi target prinsip-prinsip pendidikan tadi. Life skill itu sesuatu yang harus dikuasai. Berarti sebenarnya kalau memang anak itu nggak iso sekolah, ya jangan diculno sama orang tua sampai mereka ke warkop. Ajari saja bikin batu batang ya wangi bapak, nggak apa-apa gitu, malah nggak apa-apa. Anaknya yang perempuan diajari ngeramut omah gitu ya, bikin masakan, menyiapkan, itu malah bagian dari mempersiapkan life skill dia. Kita sedang mempersiapkan profil kepribadian dia berarti. Nah ini kesempatan kalau kemudian orang tua itu merasa, wah ada banyak ketemu dengan, ternyata saya banyak tidak mampu begini, ternyata saya tidak ngerti ini. Jadikan ini momentum untuk upgrade kualitas. Kalau kemudian memungkinkan dilakukan PTM, ya silakan diambil. Tapi prinsip bahwa hak hidup, hak sehat itu di atas hak pendidikan. Harus bisa membedakan orang tua itu mana prinsip, mana aksesoris, mana sesuatu yang sifatnya itu mendesak, mana yang itu bisa ditunda, gitu loh. Bangun tembok rumah dengan membeli hiasan dindingnya, itu harus tahu bedanya gitu loh. Jadi kemudian supaya ngerti kalau pada kondisi yang istimewa yang kemungkinan pendidikan ini ada banyak keterbatasan, ya lakukan hanya untuk
minimal itu yang prinsip-prinsip itu yang kemudian terkejar kayak tadi itu. Life skill tadi itu kan sebenarnya bagian dari target. Tetapi kalau kemudian dia kemampuan public speaking-nya itu mengindahkan itu nanti itu menghebatkan profil berpengaruhnya itu masih bisa nanti dikejar. Nah, kayak misalkan penguasaan dia terhadap bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa yang itu justru bukan satu profil dasar itu. Tapi kalau penguasaan bahasa Arab, bahasa Quran, mengerti, bisa membaca Al-Quran, mengenali baca tulis gitu ya, hitung. Dia diajarkan menghitungnya itu dengan cara diajari belanja, bertanggung jawab atas apa yang kemudian dia rencanakan, dia rencana belanja apa, masa apa, dikasih kesempatan dia itu diserai uang lalu mempertanggungjawaban, itu malah bagian dari upaya untuk mengajarkan dia tentang life skill, kan gitu kan? Jadi bedakan mana prinsip, mana aksesoris. Lalu kalau punya kemampuan atau punya potensi apapun itu sajalah yang dioptimalkan. Gak usah menangisi yang saya enggak punya sinyal, saya enggak punya gadget, kayaknya sudah gak bisa apa-apa. Nek zaman pandemi gini saya enggak punya HP, berarti wis memangnya itu takdirnya itu wis goblok gak iso sinau gitu. Enggak. Banyak yang masih bisa dilakukan di situ. Banyak. Maka optimalkan apapun yang dipunya untuk meraih target. Tadi sudah paham targetnya kan? Nah itu kejar. Manfaatkan sarana prasarana sikon yang memudahkan. Gak iso menggunakan zoom-zooman ya, pakai WA call, pokoknya prinsip-prinsip seperti itu ya, memang dibutuhkan pada keadaan istimewa. Lalu agar tidak membuat stres dan putus asa, fokus pada upaya untuk merubah situasi sulit ini menjadi sesuatu yang menguatkan. Oh iya ya, gara-gara pandemi akhirnya kan saya ada kesempatan ketemu sama anak-anak tiap hari. Bapaknya juga di rumah, gara-gara dipecat itu ada hikmahnya di rumah itu, akhirnya dia ngerti juga ngajari anaknya, juga membantu istrinya. Apapun yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk menguatkan, lakukan itu. Fokus pada potensi dan prosesnya, bukan hasilnya. Saya lihat ada perbedaan. Dulu dia susah sholat subuh dibangunkan, sekarang ada perbedaan. Itu fokus pada meskipun kalau dibandingkan dengan anak lain gitu ya, dia ternyata ya masih sholatnya masih terbolong-bolong, tapi ada perubahan yang berbeda, ada proses yang dia jalani lebih baik. Kita fokus pada potensi ya, dia itu punya kemampuan mendengar. Kalau kita kasih nasihat, kalau kita ajari, dia pasti ngerti lah, satu saat akan ngerti, akan paham. Dia punya potensi untuk itu, jadi jangan ditutup gitu. Jangan otomatis wes gak iso, anakku udah apa nih kak, gurunya gitu, gak boleh begitu. Fokus pada potensi dan prosesnya, bukan hasilnya. Lalu ya ini nggak bisa selesai kalau terus-terusan kayak begini, tapi pandemi ini nggak selesai itu juga ya bagaimanapun akan berpengaruh, sehingga memang butuh penanganan pandemi yang tepat. Jadi ini ranahnya penguasa, selain ada masyarakat yang taat kepada kebijakan yang tepat ya. Lalu juga nggak bisa dilepaskan dari strategi pendidikannya juga gitu. Strategi pendidikannya itu ngejar apa? Kalau sekedar cuma mencetak anak-anak yang punya skill untuk bikin video, ngedit video, publikasi online, melakukan undangan, kita mencetak undangan, membuat video diedit lalu diupload, hanya begitu, itu nggak perlu sekolah juga bisa kalau begitu. Itu pakai buka tutorial di YouTube selesai. Nah, ini sebenarnya lebih mendasar, itu strategi kebijakan itu apa sebenarnya. Nah, itu di situ. Lalu sekarang baru masuk kepada bagaimana agar mereka cinta ilmu dan senang belajar. Yang pertama, agak cepat ya ini ya. Pertama itu kehalalan makanan, pastikan. Ada hubungannya itu, ada. Sebagaimana ada hubungannya kehalalan itu pada kemudahan untuk terbentuk kepribadian Islam yang bagus dengan kecenderungan anak itu untuk melakukan kemaksiatan. Karena dari makanan itu dia akan nanti membentuk badannya, membentuk sel-selnya, membentuk jantungnya, membentuk otaknya, dan begitu kan, membentuk matanya yang digunakan untuk melihat, membentuk pendengaran dan seterusnya. Jadi pastikan kehalalan. Lalu yang kedua, bicara menuntut ilmu. Bagi seorang muslim itu sandarannya jelas. Menuntut ilmu itu sebagai konsekuensi atau sebagai tuntutan dari keimanan dia punya. Karena saya seorang mukmin, ternyata kemudian saya membuka sebuah perintah,
Allah memerintahkan saya untuk belajar tolabul ilmi. Jadi itu urusannya dengan pertanggungan jawab saya terhadap kehidupan, terhadap kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh pada saya, terus tanggung jawab saya untuk ngurusi anak, itu di situ semuanya. Sandarannya itu adalah iman. Jadi jangan sampai lepaskan nyuruh anak sekolah, kok nek gak pinter kamu jadi apa gedemu gitu ya. Nek gak sekolah nanti kan nek goblok kamu jadi apa gitu. Cuman gitu toh ya. Jadi apa itu korelasinya hanya untuk mau jadi pemulung, mau jadi pengemis, mau jadi yang sifatnya itu capaian fisik, capaian materinya itu rendah, tetapi kemudian sama sekali tidak ada sandaran itu kaitannya menuntut ilmu itu dengan mulia tidaknya dia di sisi Allah dan juga akan menentukan mulia tidaknya dia di hadapan orang lain atau manusia. Kalau seseorang itu seorang hamba itu sudah dimuliakan, oh pasti dia akan mulia di hadapan hamba-hamba Allah. Jadilah kita orang tua itu jadi teladan dan juga ciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung anak itu untuk senang ilmu, senang belajar gitu. Anak disuruh baca, anak disuruh apa namanya? Sekolah, disuruh belajar, disuruh membaca, tapi bapaknya tidak pernah kelihatan begitu, ibunya juga tidak pernah kelihatan begitu. Tidak pernah ada suasana yang membuat anak itu bisa melihat enaknya apa sih membaca itu, serunya apa sih, kemudian ngerti ini ngerti itu tidak pernah tahu itu. Jadi susah kalau kayak begitu. Yang berikutnya, jelaskan keutamaan orang berilmu. Jelaskan keutamaan. Ini kan hadisnya ada ya, Qur'annya ada, Mujadalah 11. Jadi orang iman plus ilmu itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Diangkat derajatnya. Tidak sekedar disampaikan dengan kalimat yang sifatnya apa namanya? Abstrak seperti ini ya, menerangkan ke anak itu ya. Jelaskan. Kalau ngerti bagaimana hitung-hitungan, ngerti uang, nanti kalau kemudian kamu itu mau belanja apa-apa, mau membeli apa-apa, ngerti. Kalau kamu mengerti hari, ngerti tanggal, ngerti jam, jadi nggak bisa dibohongi, ini hari apa sama temannya. Jadi ngerti juga kapan kemudian, oh ini saatnya jadwalnya apa, oh mau pelajaran ini, oh mau berenang, oh mau les ini, misalnya begitu ya. Itu disampaikan saya pada tataran yang bisa membuat dia paham loh, maksudnya keutamaan orang berilmu itu yang seperti apa gambarannya ya. Kisahkan tokoh-tokoh istimewa yang bisa mereka teladani. Kalau mereka nggak bayang enaknya apa sih jadi orang pinter itu, ya tunjukkan. Pak Habibie, kalau kamu menguasai fisika, kamu bisa menjadi orang yang membuat pesawat seperti Pak Habibie. Pak Habibie akhirnya apa? Begini diceritakan. Kalau kemudian kamu itu ngerti, bisa menghafalkan Quran, kamu bisa mengerti apa yang ada di dalamnya, hukum-hukumnya, hafal hadis, saya kemudian bisa ngerti jawaban Islam untuk setiap masalah, kamu bisa seperti Imam Syafi'i, umur 14 tahun bisa ngajari orang besar bahkan, gitu ya. Jadi itu disampaikan, ambil contoh-contoh kisah yang kemudian yang bisa menginspirasi anak kita. Buat perpustakaan sederhana di rumah, sederhana apapun adalah tempat itu buku-buku yang anak itu diajarkan untuk kalau pengen baca ambil di sini, nanti di situ kita punya pertanyaan apa, oh kita cari yuk di sini ya, dibiasakan begitu ya. Ada perpustakaan meskipun sederhana di rumah, kembangkan suasana membaca. Perkenalkan juga anak itu dengan berbagai macam jenis gaya belajar. Jadi jangan cuman ngertinya itu cuman apa diterangkan, toh dia mendengarkan, toh. Padahal bisa belajar itu bisa dengan cara apa saja. Nanti gabungkan dengan sebisa mungkin lengkapi alat-alat yang dibutuhkan supaya dia bisa merasakan metode-metode yang lain. Misalkan tadi kita mau belajar tentang memahami tanaman gitu ya. Ya nggak sekedar ditunjukin gambarnya, diterangkan ibunya ini biji, nanti keluar kalau kena air, kena sinar matahari, kena makanan, tanah, nanti dia akan keluar namanya kecambah. Nggak sekedar begitu, tapi kan kita bisa ada kacang hijau, pakai kapas, pakai kemudian percobaan di situ, atau kemudian menerangkan tentang apa namanya ekosistem, diajak anak itu gali tanah nyari cacing, di situ ada ketemu serangga apa, kasih tanaman apa, macam-macam begitu ya, atau memelihara apa gitu ya. Ini kerjaan anak saya setiap hari menangkap hewan-hewan tertentu dipelihara, ya kayak kemarin terbaru itu cacing
cacing, dan dikasih ini kayak dia membutuhkan makanan daun-daun busuk, cari daun, kasih tanah, kasih air, kemudian ditambahi lagi dengan semut, ditambahi lagi dengan yang lain. Nah itu juga sebenarnya anak juga proses belajar begitu. Nah kemudian yang berikutnya, kalau kemudian kita mau membuat anak itu dia itu mau nurut gitu ya, nurut itu bukan dengan cara memaksa. Ini senengannya ibu-ibu itu atau orang tua itu ngertinya teknik itu ya maksa tok aja. Sebenarnya mengendalikan anak itu pertama dengan mafhum ya, supaya dia mandiri. Tapi kalau dia belum memiliki mafhum itu ketika memayis itu sudah mulai bisa diajarkan adanya pilihan, konsekuensi pilihan, lalu kita kontrol, kita bantu itu dengan sebuah proses pensuasanaan dan juga keteraturan, ada pola. Nah, itu bisa dilakukan di situ. Pastikan anak itu juga nggak merasa kayaknya Mas Yodi itu sebenarnya stres atau apapun, dia nggak mungkin didengarkan oleh orang tua, jangan sampai seperti itu. Jadi buka suasana komunikasi yang nyaman supaya dia bisa, kalau dia nggak ngerti ya biar dia bilang, kalau dia itu stres ya dia bilang, kalau dia merasa capek ya dia nggak kemudian menyimpannya, karena itu nanti akan membahayakan dan juga nggak bagus untuk proses pendidikan berikutnya. Yang berikutnya adalah fokus pada kelebihan anak, nggak usah membanding-bandingkan, fokus saja pada kelebihan anak, punya potensi apa, punya kelebihan apa, maka itu yang kemudian kita asah supaya membuat dia itu pede, termasuk minat itu juga kemudian kita antusias dengan minatnya, kita fasilitasi minatnya. Nah, yang harus ibu pahami, minat atau bakat itu tidak berlaku untuk persoalan syariah ya. Kalau untuk Ijazatul Syariah Islam yang bangunan dasar itu bukan bicara minat atau bakat. Jadi kalau bicara memahami syariah, memahamkan sholat, memahamkan Al-Quran, memahamkan bahasa Arab itu nggak nunggu ada minat atau ada bakat, enggak. Nah, kemudian minat atau bakat itu kalau bicara profil khususnya itu tambahan desain tambahannya, bukan yang sifatnya dasarnya. Pahami kelemahan anak itu untuk apa? Untuk kita bantu. Jadi dia tahu dia punya kelemahan, enggak masalah, tapi kemudian bagaimana sebisa mungkin kemudian kita kuatkan dia di situ. Tapi kalau mau membantu jangan berlebihan. Kalau kemudian ternyata gagal enggak masalah, gagal itu proses akan membuat dia lebih kuat. Cuman kita pastikan kita tidak meninggalkannya. Kita tidak mau misalkan malah nyeneni atau ngilokno gitu ya, yang membuat dia itu malah ternyata kalau saya gagal tuh begini ya. Sudah saya tambah dibully, saya kemudian gak direken, dan jangan sampai begitu. Bangun suasana belajar yang santai, menyenangkan, kasih kesempatan untuk istirahat, baca situasi anak ini memungkinkan atau tidak. Kalau memang butuh istirahat tidak apa-apa. Masing-masing anak beda-beda gitu. Mungkin saya sering mungkin ya menceritakan, nggak tahu ini ada yang pernah dengar atau enggak. Anak saya yang pertama itu untuk bisa membuat dia itu bisa menyelesaikan membaca Iqra satu halaman itu tiap 2 baris itu dia harus saya kasih kesempatan untuk lari-lari sekeliling rumah sampai dia merasa siap untuk duduk lagi, karena dia agak susah untuk disuruh duduk manis gitu. Jadi kita kasih kesempatan, sudah kelihatan nggak tahan, udah baca 2 baris sudah kayak nggak tahan ya, sudah lari-lari dulu, sudah siap duduk lagi. Lama, ya memang lama. Tapi karena itu tadi terjadi seperti itu, kenapa? Kita mengenali apa sih saya cari, apa sih potensi dia, apa sih kelebihannya, apa yang saya lakukan, begitu. Kalau anak yang berikutnya, misalnya yang Hafid ini, yang di foto itu yang kecil itu, dia punya kemampuan duduk cukup lama, fokus cukup lama. Maka ketika kemudian di sekolah itu dia pada waktu saya ikutkan tahfidz itu untuk mengenal sebuah proses keteraturan dan pola gitu kan ya, ngintip kurikulumnya juga gitu tujuannya itu. Kemudian untuk baca tulis hitungnya gampang, itu nanti saya lakukan sendiri. 1 bulan sudah selesai semua. Baca tulis Qur'annya, baca tulis Latinnya, menghitungnya, itu cukup 1 bulan, karena tinggal kita gini aja kan, anak itu sudah siap gitu kan, sudah siap duduk ya, tinggal dirutinkan saja sudah selesai. Nah, kita yang tahu itu, yang tahu itu kita, makanya kemudian kita yang mengambil langkah, yang mengambil usul itu kita. Bantu anak punya pola, punya keteraturan, karena itu akan lebih membuat nyaman dan memudahkan dia daripada sifatnya itu gertak-gertuk dia
nggak teratur, nggak jelas, stres terus dia itu. Sepertinya setiap hari ada tantangan, padahal biasa sebenarnya. Misalkan ya, contoh keteraturan itu, misalnya anak saya itu hanya keluar bermain kalau dia sudah mandi, sudah makan, sudah ngaji, dan begitu. Jadi kalau kemudian temannya itu manggil dia belajar, Hafid, ayo main. Sebentar ya, dia tahu kalau nanti saya akan main, saya pasti akan main. Tapi kalau sekarang baru bangun tidur saya dipanggil, sebentar ya, mandi dulu ya. Waktu makan, sebentar ya, ngaji sebentar ya, dia bilang begitu. Jadi dia sudah pede dengan polanya, dia tahu. Kalau kemudian ada sudah mencapai capaian tertentu, rayakan itu ya dengan secara yang mulai dari yang paling ringan seperti pelukan, pujian, antusiasme kita melihat dan seterusnya, sampai pada misalkan kalau Al-Haqqah selesai, kalau juz 30 selesai, kita bolehlah ke jalan-jalan ke kebun binatang atau apa, misal begitu ya. Dan ingat, sebenarnya belajar itu bisa dari mana-mana. Kehidupan sehari-hari ini adalah sekolah besar bagi anak. Nah, kalau yang ini tips-triknya baca sendiri, karena menurut saya justru tidak penting ini. Ini kalau ibu-ibu sudah menguasai prinsipnya, tips-tips itu baca sendiri, googling sendiri, bisa ketemu. Dan ketika kita googling, bisa jadi antara satu tips dan tips yang lain itu beda-beda. Tapi kalau kita sudah kuasai prinsipnya, tidak akan bingung. Ya, nah untuk bisa melakukan itu butuh orang tua atau pendidik yang memang punya komitmen iman. Tadi sandarannya kan, mendidik anak itu urusannya itu dengan pemahaman dia tentang kehidupan ini, dia sendiri itu siapa, hakikatnya anak itu siapa, itu urusannya dengan iman, urusannya surga neraka, urusannya di dunia dan akhirat, punya komitmen iman. Kalau hanya menganggap anak ini hanya digedek, hanya untuk jadi siapa, jadi dokter, hanya itu tok capaiannya, terputus dengan cita-cita di akhirat, terputus dengan siapa sebenarnya anak saya ini, sehingga ketika saya mendesain itu seperti apa, tidak akan bisa. Lalu yang kedua, orang tua itu tadi atau pendidik tadi itu memang mau belajar terus, punya komitmen untuk belajar, punya target yang tidak biasa. Dia pengen istimewa, lebih tinggi dari orang lain. Dia punya komitmen untuk meningkatkan amalnya sesuai dengan tuntunan syariah. Jadi ketika menemukan, oh ternyata diajarkan begini, oh ya saya insya Allah akan lakukan itu. Komitmen berjuang, karena sekecil apapun target yang kita hendak wujudkan pada anak kita, itu pasti menuntut kita berjuang dan berkorban. Dan juga sabar. Saya kira itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.